Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ahli suddaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para ulama, asatidz wal asatidzah, guru-guru kami semuanya, sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan segala aktivitas Anda dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang mulia, dan harapan kita semuanya tentunya mudah-mudahan kita semuanya nanti akan mendapatkan tempat yang mulia, yaitu mendapatkan pahala balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami muliakan, ada kelompok yang senantiasa menggembor-gemborkan tentang konsep khilafah, yang menurut mereka adalah menegakkan khilafah adalah wajib. Ya, diantaranya itu kelompok Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Nah, ini mereka para syabab HTI atau penggemar atau yang ingin mengusung ideologi Hizbut Tahrir, yang ingin menegakkan khilafah di Indonesia khususnya dan di berbagai macam negara. Ini mereka dengan begitu pedenya mengatakan seolah-olah bahwasanya konsep khilafah ini sumbernya dari ajaran Islam. Ya, mereka dengan berbagai macam argumentasi mengatakan bahwasanya konsep khilafah adalah kewajiban untuk menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah, agar umat Islam bisa melaksanakan ajaran Islam dengan benar sehingga tidak masuk dalam kekafiran. Nah, jadi menurut para pengusung khilafah atau syabab HTI, antek-antek HTI ini mengatakan jika umat Islam belum menegakkan konsep khilafah atau negara Islam, jadi seluruh amalnya, seluruh ibadahnya ini tertolak. Jadi mereka katakan bahwasanya belum menegakkan khilafah berarti hidup dalam kekafiran, hidup dalam konsep tauhid atau menyembah berhala. Nah, ini yang dikatakan oleh para syabab HTI, ya, tokoh-tokoh HTI di Indonesia, diantaranya yaitu juru bicaranya Ismail Yusanto, kemudian pentolannya atau yang mendakwahkan atau menyebarkan Hizbut Tahrir, diantaranya yaitu Felix Xiao, ya, dan yang lain diantaranya yaitu Fatih Karim. Nah, ini ada beberapa tokoh yang mereka begitu gencarnya ingin mengajak manusia atau mengajak orang untuk menegakkan konsep khilafah. Walaupun kita tahu Hizbut Tahrir ini sudah dibubarkan oleh pemerintah, dicap sebagai organisasi terlarang sebagaimana komunis, tetapi para penggemarnya, para antek-anteknya, para pengusungnya ini terus mengejarkan ideologi khilafah. Nah, mereka dengan berbagai macam argumen, berbagai macam dalil, seolah-olah khilafah ini sangat islami, sangat ideal, sangat bagus sekali, dan paling islami di antara konsep negara yang lain. Menurut mereka ya demokrasi, Pancasila, Republik, dan sebagainya, ini adalah konsep negara kafir. Ini menurut pandangan dari para pengusung Hizbut Tahrir. Ya. Nah, di sini saya akan mencoba ingin memberikan pertanyaan kepada para pengusung khilafah HTI
Jika benar-benar konsep khilafah ini adalah bersumber dari ajaran Islam, maka saya ingin menanyakan dalilnya ini mana, atau ayat yang mana, atau bersumber dari ayat berapa, surat yang mana yang menjelaskan tentang kewajiban konsep khilafah. Manakah ayat yang menunjukkan tentang wajibnya menegakkan negara Islam atau negara khilafah? Silahkan ditunjukkan mana, kalau memang khilafah ini benar-benar bersumber dari ajaran Islam. Saya banyak mengkaji tentang ajaran Islam dengan berbagai macam ayat yang memang seolah-olah secara harfiah ini perintah untuk bagaimana menegakkan hukum-hukum Allah, menegakkan syariat Islam, seperti itu. Kemudian kewajiban bagi manusia untuk memeluk Islam misalnya, atau agama yang diridhoi adalah agama Islam. Innatina indallahil Islam. Kemudian ada beberapa ayat yang lain, barang siapa yang tidak menegakkan hukum Allah, mereka adalah orang yang fasik, zalim, kemudian kafir misalnya. Ada beberapa ayat yang menunjukkan itu. Contohnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menegakkan hukum Allah, dia akan dikatakan oleh Allah ini kafir. Kemudian di ayat yang lain fasik, kemudian zalim. Ya, memang ayat itu perintah untuk menegakkan hukum-hukum Allah, tapi bukan berarti ayat itu perintah untuk menegakkan negara Islam. Ya, sangat tidak nyambung, tidak sesuai dengan konteksnya antara khilafah dengan ayat yang diperintahkan untuk menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi. Apakah bisa menegakkan hukum-hukum Allah, bisa mengamalkan ayat Al-Quran dengan tanpa harus mendirikan negara Islam? Oh, sangat bisa. Bahkan Indonesia ini sudah sangat Islami, walaupun menggunakan sistem Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila ini seiring selaras dengan hukum Islam, tanpa harus memaksakan kehendak untuk merombak kembali, membongkar konsep negara kembali ke asal, ke awal, yang merintis negara lagi dengan yang dikatakan oleh Syabab HTI ini sesuai dengan idealisme agama Islam, yaitu negara khilafah. Ya, maka saya tidak pernah menemukan tentang perintah menegakkan negara Islam atau perintah mendirikan negara khilafah. Ya, tidak ada sama sekali di dalam Al-Quran. Ya, perintah-perintah menegakkan hukum Allah ini maksudnya adalah menegakkan hukum-hukum Allah agar ayat-ayat Al-Quran itu bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Ya, perintah melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain, itulah maksudnya menegakkan hukum-hukum Allah tanpa harus mengganti dasar negara. Tidak ada satupun ayat yang menyeratkan atau memerintahkan untuk kewajiban menegakkan khilafah atau menegakkan negara Islam. Bahkan Rasulullah sendiri tidak pernah selama hidupnya mendirikan negara khilafah. Beliau memang sebagai Rasulullah, utusan Allah, bahkan sebagai kepala negara, tapi beliau memberlakukan yaitu konstitusi Madinah, atau yang disebut dengan Piagam Madinah, di mana di dalamnya berbagai macam komunitas, itu Muslim, kemudian Yahudi, Nasrani, kemudian juga ada orang kafir, dan mereka hidup berdampingan secara setara atau sejajar. Ya, jadi Rasulullah tidak menegakkan hukum atau negara khilafah, tapi beliau adalah menegakkan hukum-hukum Allah dengan membuat konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Bahkan Rasulullah juga tidak memberikan gambaran konsep khilafah dalam hadisnya. Kemudian para sahabat juga setelah pasca Rasulullah wafat atau Khulafaur Rasyidin terpilih, itu juga dengan pemilihan yang bermacam-macam. Tidak ada metode baku dalam membuat konsep negara atau pengganti Rasulullah. Semuanya
ini sudah sesuai dengan ajaran Islam, walaupun tidak langsung ditentukan konsep negaranya oleh Rasulullah. Ya, itu justru menandakan bahwasanya konsep khilafah tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran. Lantas kalau seandainya konsep khilafah tidak ada dalam Al-Quran, kenapa kok kemudian ada konsep pemerintahan dalam Islam di dalam buku-buku fikih atau kitab-kitab fikih? Nah, ini kita perlu membedakan antara syariat Islam dengan produk fikih. Ya, fikih adalah sebuah produk hukum yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu atas penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita kemudian ingin memaksakan bahwasanya Rasulullah menegakkan negara khilafah atau Khulafaur Rasyidin menegakkan konsep khilafah misalnya, ya, nah ini maka itu bisa jadi adalah di masa itu masih relevan di masa Khulafaur Rasyidin. Tapi kalau untuk kemudian zaman sekarang yang namanya konsep fikih ini bisa berubah-ubah dengan kondisi zaman, karena yang namanya produk fikih adalah bukan sebuah hukum syariat itu. Jadi ada perbedaan antara fikih dengan syariah. Kalau syariah sudah jelas baku, wajib untuk kita amalkan, kita praktekkan dalam keseharian. Tapi kalau fikih ini kita juga lihat relevansinya, apakah masih sesuai, masih cocok, atau perlu kita benahi. Yang namanya produk fikih ini bisa lihat kondisi zaman. Nah, itu. Dan kemudian kita tahu betapa kemelutnya konsep negara di masa dahulu, di masa Khulafaur Rasyidin. Kalau kita ingin memaksakan mengatakan itu konsep khilafah, betapa banyak pertumpahan darah atau perang saudara hanya karena perebutan kekuasaan. Hanya karena politik kemudian memecah belah kita semuanya. Akhirnya muncullah faksi Sunni, faksi Syiah, kemudian muncul faksi Khawarij. Nah, Khawarij inilah kemudian yang muncul saat ini, yaitu para pengusung khilafah ingin menegakkan konsep khilafah kembali. Ya, mereka mewarisi dari pemikiran-pemikiran Khawarij. Jadi Hizbut Tahrir ini adalah mewarisi dari ideologi atau pemahaman Khawarij di masa lampau. Mereka seolah-olah ingin menegakkan hukum Allah dengan semboyan mereka la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tapi faktanya mereka salah dalam memahami ajaran-ajaran Al-Quran. Ya, jadi memaksakan ideologi khilafah kepada zaman di masa sekarang atau kepada umat Islam, kepada negara-negara yang sudah memakai hukum demokrasi, ya, hukum yang ada diterapkan di berbagai macam negara, itu adalah sebuah kesalahan fatal. Tentu tidak akan mungkin bisa diterima. Bahkan tidak ada satupun negara di dunia ini, termasuk negara-negara yang kita kenal sebagai negara-negara yang kental dengan Islamnya, seperti Saudi, seperti Iran, seperti Turki, yang mereka gembar-gembor ingin membentuk negara khilafah. Itu artinya bahwasanya konsep khilafah sangat tidak relevan untuk umat Islam, bahkan untuk menyangga persatuan di antara negara-negara, bahkan ini memaksakan dari berbagai macam negara menjadi satu kesatuan yang terpusat, satu pemerintahan atau satu kekuasaan. Ini menyalahi dari hukum alam, menyalahi dari sunnatullah. Tapi kan nanti di akhir zaman akan ada muncul Imam Mahdi. Iya, jelas. Kita tahu dari beberapa teks hadis mengatakan bahwasanya Imam Mahdi akan muncul, kemudian Nabi Isa juga akan turun, kemudian mereka akan membunuh Dajjal. Tapi konsep negara yang didirikan atau dibuat oleh Imam Mahdi ini sangat jauh berbeda dengan konsep tahriri atau tahririyah yang didengungkan oleh kelompok Hizbut Tahrir. Ya, itu penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jika memang benar konsep khilafah ini ada dalam Al-Quran, tolong tunjukkan mana ayatnya, mana dalilnya, mana suratnya.
tentu tidak akan ditemukan ayat satupun yang itu secara tekstual atau secara penafsiran yang itu menyeratkan secara pasti atau secara qat'i kewajiban untuk mendirikan negara khilafah. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.